Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Ya Pak Admin Aini, tolong di-unmute-kan dulu kawannya tuh. Baik, mulai perkuliahan kita pada salam sehat dan salam semangat untuk kita berharap pada tinggung pada doa kita, mudah-mudahan baik serta bahagia. Persingkat itu bisa on kami, tolonglah di jam supaya kita Izin, Bu. Tolong jadikan saya host, Bu. Soalnya nggak bisa share screen, Bu. baik. Saya, Bu. Saya sendiri. Tadi Ibu saya jadikan hostnya. Bentar ya. Iya, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu Kak Aini Fitria Amanda Nasution, kemudian saya sendiri Ardia Teresia Burpasaribu, yang ketiga Kak Mutia Boru Sembiring, keempat Naomi Lubis, kelima Risma Amanda Syaputri, dan yang terakhir Vanessa Trisela Tunliu. Mohon maaf izin untuk Kak Mutia Boru Sembiring tidak dapat hadir karena sedang berduka. Recording in progress. Baik, kelompok 3 akan membahas tentang paragraf, yang dimana membahas berbagai isu terkait paragraf, yaitu pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis-jenis paragraf, fungsi paragraf, unsur-unsur paragraf, dan syarat-syarat paragraf. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Kak Aini. Kak Aini, dipersilakan. Ya, baik. Yang pertama, apa itu paragraf? Oke, pengertian paragraf. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung adalah arti paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan
atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Kemudian, pengertian paragraf dari salah satu ahli. Goris Keraf. Pengertian paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf adalah suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Pengertian paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam suatu rangkaian untuk membentuk ide atau gagasan. Kemudian ada ciri-ciri. Yang pertama, ada paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam, diberi tanda inden. Kemudian yang kedua, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. Kemudian yang ketiga, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Kemudian yang keempat, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. Kemudian yang terakhir, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kemudian ada jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf menurut fungsinya. Yang pertama ada paragraf pengantar. Merupakan jenis paragraf yang bekerja untuk mengantarkan pembaca pada pokok-pokok masalah yang akan dikemukakan. Kemudian yang kedua ada paragraf pengembang. Merupakan paragraf yang terletak antara paragraf pengantar dengan paragraf penutup. Fungsinya adalah untuk mengembangkan pokok persoalan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, paragraf penutup. Merupakan paragraf yang berfungsi mengakhiri karangan atau penutup karangan. Kak Naomi dipersilakan. Kak Naomi dipersilakan untuk melanjutkan materi. Oke, saya lanjut ya, Kak. Jenis paragraf menurut posisi kalimat topiknya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu jenis paragraf yang gagasannya utamanya berada di awal jenis paragraf. Ini bersifat deduktif yang gagasannya berkembang dari umum ke khusus. Kalimat utama paragraf deduktif berada di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelas berada tetap setelah kalimat utamanya. 2. Paragraf induktif. Gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat. Jenis paragraf induktif selalu diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran atau deduktif, induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf campuran diawali dengan pernyataan umum, lalu diikuti kalimat khusus sebagai penjelas. 4. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan utamanya di tengah paragraf. Jenis paragraf ini memiliki pola khusus umum, khusus atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Jenis paragraf menurut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Risma. Lanjut Kak, masih lanjut. Jenis paragraf menurut sifat posisinya. 1. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. 2. Paragraf narasi. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. 3. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang